Ada di lokasi, Pak Gubernur yang tahu kalau dia baru saja menjalani tes menyelam langsung menyapanya. Namun gara-gara gagal menunjukkan bukti kalau dia bisa menyelam sampai ke kamar 301, mentornya bilang kali ini Bota tidak lulus tes lagi. Meski begitu, baik si mentor maupun Pak Gubernur kelihatannya masih fine-fine saja. Kata Pak Gubernur, entah itu penduduk asli maupun pengungsi, semuanya akan disambut dan diperlakukan sama. Hanya saja Pak Gubernur berpesan agar Bota terus berusaha sebaik mungkin agar kelak bisa menemukan harta karun yang banyak demi kemaslahatan seluruh penduduk Port Oasis. Port Oasis sendiri terbentuk dari beberapa gedung pencakar langit yang ambruk dan saling bertubrukan. Oleh karena banyaknya harta karun yang bisa ditemukan di sana, para penduduk bisa hidup berkecukupan dengan mengeksplorasi peninggalan masa lalu di bawah mereka. Di bagian permukaan, perkampungan penduduk dikelilingi oleh bangunan yang melingkar seperti benteng, sehingga para penduduk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Selain itu, Port Oasis juga terletak di tempat yang konon tidak ada leviatannya. Nah, rumor tentang penemuan harta karun di Port Oasis secara cepat menyebar dan membuat para pengungsi dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan. Oleh karena Pak Gubernur menyambut baik kedatangan mereka semua, karena Bota dan Lita akhirnya bisa hidup dengan nyaman di sana. Dan karena aturannya jelas, siapapun yang menemukan harta karun bisa memilikinya secara penuh, maka para penjelajah semakin bersemangat untuk menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kata mentornya Bota, hidup sebagai penyelam di Port Oasis sangatlah menjanjikan. Jika bisa menemukan satu harta karun saja seperti Jako, maka otomatis akan langsung tajir melintir. Namun Bota secara tegas bilang kalau dia tidak berencana untuk menjadi seorang penyelam. Dia ingin menjadi seorang harpunis. Sang mentor tentu saja heran mendengar cita-citanya Bota itu, karena faktanya tidak ada satu leviatan pun yang pernah terlihat di sekitar Port Oasis. Dia kemudian ingat kalau dulu juga pernah ada seorang anak yang kabur dari Port Oasis karena ingin menjadi seorang harpunis. Nama anak itu adalah Brun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu mantan anggota timnya Kana. Dan ngomong-ngomong soal Kana, tujuan si mentor yang ternyata bernama Mao terus mengekor Bota menuju ke rumahnya ternyata karena ingin ngapelin Kana. Namun begitu Lita yang penampilannya kini sudah terlihat lebih dewasa bilang kalau Kana sudah cukup lama tidak kelihatan di sekitaran rumah, si Mao tentu saja langsung kecewa berat. Bota sendiri tanpa mempedulikan si Mao yang sedang frustasi, langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati ada secangkir minuman hangat di atas meja. Bota lalu segera menyambar sebuah tongkat yang ada di dekat pintu dan langsung menghindar begitu ada seseorang yang menyerangnya secara tiba-tiba. Orang tersebut tentu saja adalah Kana yang memuji refleksnya Bota yang semakin bertambah cepat. Kana yang tidak mau mendengarkan penjelasannya Bota terlebih dahulu, tiba-tiba langsung menyerang Bota secara bertubi-tubi hingga menimbulkan suara yang membuat Mao tertarik untuk ikutan masuk juga ke dalam rumah. Dan begitu pintunya dibuka, Mao melihat Kana sedang terduduk lesu di lantai, sementara Bota terlihat berdiri di depannya sambil memegang sebuah pentungan. Mao pun langsung memukul Bota sekuat tenaga karena dia pikir Bota sedang membuli kakak perempuannya yang cantik jelita.